Ya, selamat sore semuanya. Ya, selamat sore juga. Ya, apa kabar hari ini? Salam sehat. Baik, Bu Grace. Salam sehat juga, Bu. Ya, baik. Kita akan memulaikan materi kita di saat ini, yaitu tentang modul ajar. Dan kita semua mengetahui bahwa modul ajar sangat penting dan sering digunakan oleh kita sebagai guru. Mengawali kegiatan kita di room Zoom ini, kita akan membuka dengan doa lebih dahulu, dan doa dipimpin oleh Ibu Hasni. Ya, boleh Bu Hasni? Ya, siap Bu. Terima kasih untuk mengawali kegiatan kita hari ini. Marilah kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Apa yang kita dapatkan di Zoom ini mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, baik. Terima kasih Bu Hasni. Sekarang kita akan memulaikan materi kita. Langsung saja ya, tentang modul ajar yang di kurikulum sebelumnya yang kita gunakan sekarang ini, sekarang ini kita gunakan, yaitu modul ajar ini yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau kita kenal dengan RPP, di mana RPP ini dibuat oleh guru atau pendidik sebagai acuan atau sebagai perangkat guru untuk mengajar dan berisi tentang langkah-langkah serta aktivitas pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam proses belajar mengajar di kelas. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan bahwa modul ajar itu ada konsepnya. Ya. Yang pertama, konsep modul ajar ini yaitu adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Dan kemudian konsep modul ajar ini juga merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Jadi tujuan dari konsep modul ajar ini yaitu profil pelajar Pancasila pada kurikulum sekolah penggerak ini. Berikutnya, modul ajar ini disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran, dan berbasis perkembangan jangka panjang. Selanjutnya, konsep yang berikut yaitu guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Kemudian modul ajar ini ada komponen-komponennya. Kalau pada RPP, kita semua tahu komponen-komponen RPP atau perangkat-perangkat yang ada dalam RPP itu misalnya apa? Bapak Ibu, ada yang masih ingat apa isi dari RPP itu? Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Apalagi? Ya. Alokasi waktu. Bagaimana? Apa? Nah, Alokasi waktu. Dasar, alokasi waktu, kompetensi inti. Pak Denny Dan bisa yang terakhir menerangkan? penilaian. Ya, Penilaian yang media. terakhir. ya. Media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan. Apalagi akhirnya Ya. dalam RPP yang masih kita ingat. Metode belajar. Ya, digunakan apa metode belajarnya? Misalnya discovery atau kelompok, ataupun metode ceramah, diskusi. Nah, itu semua itu ada dalam RPP. Dan sekarang pembaruannya dalam konsep modul ajar, kita akan membuat ada komponen-komponen modul ajar. Yang pertama yaitu informasi umum. Informasi umum ini dia memuat identitas dari modul ajar. Di situ berisi tentang identitas satuan pendidikan, berisi tentang nama penyusun
tahun disusunnya modul ajar tersebut, jenjang sekolahnya SD atau SMP atau SMA, kemudian kelasnya atau fasenya. Sekarang kan kita menggunakan fase ya. Kemudian ada alokasi waktunya, itu di identitas modul atau di dalam informasi umum, komponen informasi umum. Kemudian ada kompetensi awal. Kompetensi awal ini pengetahuan yang dimiliki oleh siswa sebelum mempelajari materi atau topik tertentu. Selanjutnya ada profil pelajar Pancasila. Ya, mungkin di RPP atau perangkat yang kita buat sekarang ini masih menggunakan kurikulum 2013 ini belum dicantumkan atau belum ada profil pelajar Pancasila, karena profil pelajar Pancasila ini adalah hal yang baru ya. Selanjutnya ada sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan belajar. Itu semua masih dalam komponen informasi umum. Berikut target peserta didik. Nah, target peserta didik ini dikategorikan ada 3. Yang pertama yaitu peserta didik yang reguler atau tipikal umum. Kemudian yang kedua peserta didik dengan kesulitan belajar. Yang ketiga peserta didik dengan pencapaian yang tinggi. Nah, biasanya kita pasti memilih di target peserta didik dengan tipikal umum karena itu rata-rata ya, rata-rata siswa yang ada di kelas. Dia rata-rata kan umum, tipikal umum, reguler. Berikut masih di informasi umum yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran yang kita gunakan itu model seperti apa? Di sini misalnya pembelajaran jarak jauh daring, ada pembelajaran jarak jauh luring, ada pembelajaran tatap muka, dan ada blended learning. Kemudian kita masuk pada komponen yang kedua yaitu komponen inti. Komponen inti ini memuat yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang kedua ada pemahaman bermakna. Ya, makasih. Kemudian yang ketiga ada pertanyaan pemantik. Keempat ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini berisi kegiatan yang aktivitas yang akan kita lakukan selama proses belajar. Ada pendahuluan, inti, dan penutup. Tentu kita semua sudah tahu bagaimana cara untuk menyusun langkah-langkah pembelajaran. Kemudian ada asesmen yang tadi Pak Denny sampaikan, penilaian. Itu asesmen. Asesmen itu masuk di komponen inti setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada pengayaan dan remedial. Itu masih dalam komponen inti. Ada asesmen penilaian. Dari penilaian itu kita bisa melihat hasil capaian peserta didik dan kemudian kita bisa memetakan apakah ada peserta didik yang tidak mencapai ketuntasan, dia harus diberikan remedial dan pengayaan. Selanjutnya komponen yang ketiga yaitu lampiran. Di lampiran ini berisi tentang lembar kerja peserta didik yang berisi soal-soal evaluasi, kemudian ada bahan bacaan guru dan peserta didik, kemudian ada glosarium dan juga daftar pustaka. Nah, itu adalah komponen-komponen dalam membuat modul ajar. Ini adalah hal yang baru. Hal yang baru dari apa yang sudah kita biasa lakukan yaitu RPP. Kemudian dibaharui menjadi modul ajar. Ya, kita bisa sharing sedikit. Biasanya guru-guru itu untuk membuat RPP, biasanya guru-guru ingin membuat yang sesederhana mungkin, mempermudah ya, mempermudah supaya pembuatan administrasi itu tidak terlalu ribet. Sekarang kan kita membuat RPP itu ada RPP 1 lembar ya, atau gimana? Bapak Ibu boleh berbagi pengalaman RPP yang dibuat sekarang? Iya. Kalau Ya, 1 lembar. Ya, itu penyederhanaan RPP 1 lembar. Kayaknya udah banyak guru yang senang sekali karena cuma 1 lembar. Tetapi ketika melihat untuk modul ajar ini, ternyata tidak lagi menjadi 1 lembar. Dia menjadi ada lebih dari 1, bisa 5-6 lembar. Kalau melihat komponen-komponen yang harus dilakukan oleh guru setiap langkah-langkah itu memang agak ribet. Tetapi ini semua demi tujuan agar tercapai tujuan pembelajaran dan
kompetensi siswa itu bisa dimaksimalkan. Ya, demikian penyampaian materi untuk hari ini, dan sekiranya ada yang ingin bertanya, saya persilakan untuk materi sesi saat ini. Ya, baik Ibu Grace. Ya, Saya dapat menerima apa yang disampaikan. Saya cuma ingin bertanya aja. Apa saja komponen inti dalam modul ajar? Apa saja komponen inti dalam model ajar? Terima kasih ya. ya, terima kasih Pak Denny. Komponen inti dalam modul ajar ya ditanyakan oleh Pak Denny. Tadi saya sudah sampaikan komponen inti dalam modul ajar itu intinya ya, Pak Denny bertanya intinya bahwa di sini berarti dalam proses pembelajaran. Yang pertama komponen inti itu adalah tujuan pembelajaran ya, tujuan pembelajaran. Kemudian ada pemahaman bermakna. Kalau tujuan pembelajaran tentu kita sudah tahu tujuan pembelajaran apa yang harus kita tentukan untuk bisa dicapai oleh siswa. Kemudian ada pemahaman bermakna. Nah, pemahaman bermakna ini adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu harus ada di dalam kegiatan belajar. Harus ada hal yang akan nantinya dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ketiga yaitu pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Kalau kegiatan pembelajaran pasti Pak Denny sudah tahu. Ya kan Pak Den? Isinya pasti tujuan, inti, penutup. Kemudian yang terakhir itu adalah asesmen dan pengayaan serta remedial. Nah, itu adalah komponen inti dari modul ajar. Ya, boleh Pak Den? Demikian? Iya, oke, terima kasih ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Den. Ya, terima kasih. Berikut ada lagi yang ingin ditanyakan atau ditambahkan oleh Bu Ira, Bu Hasni, dipersilakan. Cukup, Bu. Bu Hasni ada, Bu Hasni? Adakah Bu Hasni ingin ditanyakan? Bu Hasni dipersilakan. Ibu Grace. Ya, Cukup jelas dari penjelasannya Ibu Grace. cukup jelas. Kalau Ya. sudah selesai, kita menyanyi dulu satu lagu nasional ya. Lagu apa? Boleh di request? Lagu apa, Bu Ira? Lagu nasional apa boleh kita nyanyikan sama-sama menutup sesi kita di saat ini? Mungkin Garuda Pancasila, Bu. Bagaimana? Garuda Pancasila. Oh, Garuda Pancasila. Ya. Garuda Pancasila. Ya, baik kita mulai sama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku penunggu, patriot proklamasi, sedia Pancasila rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Bapak Ibu masih ingat, tahu kan tepuk PPK? Tahu? Bapak Ibu, tepuk PPK? Ada? Tahu? Tepuk PPK. Tepuk PPK. Religiusitas. Tahu Bapak Ibu? Nasionalisme. Mandiri, gotong royong, integritas.
Tepuk untuk pendidikan penguatan karakter. Kita. Baik, kita sudahi dulu sesi saat ini. Terima kasih. Dan tadi kita buka dengan doa, sekarang kita juga tutup dengan doa. Dipersilakan. Bu Hasni, ya, silakan menutup doa, memimpin doa penutup Bu Hasni. Oh, dia Ya. tutup. Terima Ya, kasih. dikumpulin. Untuk mengakhiri kegiatan kita ini, marilah kita semoga apa yang didapatkan dari ilmu dari itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih atas atensi dari Bapak Ibu. Selamat sore dan sampai kita berjumpa lagi di sesi yang selanjutnya. Di lain kesempatan.